Kapos. Berdepis. Berdepis. Puluhan pelaku usaha di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu mengikuti kegiatan Festival UMKM dengan tema Bengkulen Food and Fashion yang dipusatkan di Berendo Kota Bengkulu, Jumat pagi, tanggal 15 Juli tahun 2022. Dalam kesempatan itu turut hadir sekaligus membuka acara Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot antara lain Kepala PDAM, Kepala Pegadaian, Kapolres, Dandim dan pejabat lainnya. Beberapa rangkaian disajikan dalam kegiatan ini antara lain seni budaya tarian dari sanggar yang tergabung dalam PKBM, bazar kuliner dengan aneka menu yang menarik dan pameran stand dari beberapa OPD. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Nurlia Dewi kepada wartawan menjelaskan bahwa saat ini sudah terdata sebanyak 44.000 pelaku UMKM dengan beragam jenis usaha. Sedangkan yang sudah naik kelas ada sekitar 50-an pelaku UMKM. Adapun keuntungan pelaku UMKM yang sudah naik kelas sudah mampu meningkatkan modal usaha, memiliki anak buah dan omset bisa bertambah. Jadi kami juga memberikan bantuan melalui beberapa OPD berupa barang dan peralatan, ujarnya. Waktunya panjang, misalnya nih mungkin untuk bulan besok, karena bulan besok itu ada tabur, mungkin kami akan bergabung dengan bot supaya waktunya panjang. Kalau waktunya pendek, ini sebenarnya ini bagusnya sebenarnya 1 minggu. Cuma kalau 1 minggu kan kami harus bayar biaya tenda, biaya lampu, biaya mesot, sedangkan itu memang cukup akomodirnya di perencanaan awal hanya 1 hari. Makanya kita bekerja sama dengan PKBM. PKBM terus perannya seperti apa? PKBM ini kan latihan masyarakat, mereka punya sanggar. Jadi kalaupun ada tari-tarian nanti atau lomba-lomba itu merupakan dari PKBM. Kami hanya support fasilitas sarana prasarana maupun konsumsinya. Jadi kalau untuk fashion show mereka punya ruang sendiri karena mereka biasanya bermitra dengan beberapa OPD atau beberapa instansi pemerintah atau organisasi yang lain. Data UMKM di Kota Bengkulu sampai sejauh ini berapa banyak? Kalau untuk data terakhir itu 44.000. Kalau sekarang kita lagi mendata. Jadi kalau ada teman-teman yang datang itu semuanya lagi mendata. Sektornya? Sektornya semua sektor 44.000. Ada bentuk bantuan sendiri yang diintervensi dari Dinas Koperasi? Kalau bantuan memang kita ada, tadi sudah diserahkan sebagian. Salah satu support kita untuk UMKM yang kita naikkan kelasnya adalah di bandara. Di bandara itu ada 4 UMKM kita naikkan dan boothnya itu kita nyiapkan. Bantuan dari pemerintah Kota Bengkulu melalui dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang. Silakan lihat barangnya ada dan tolong dipromosikan juga. Media yang paling punya peran untuk mempromosikan bahwasanya ada pelaku UMKM oleh-oleh batik itu sudah kita letakkan di bandara, bekerja sama dengan bandara memang. Sekarang kami lagi berusaha menurunkan posesi karena ternyata biaya posesi yang ditarik oleh bandara agak begitu besar dan alhamdulillah nanti mungkin bandara akan mempelajari lagi karena mereka punya peraturan sendiri ya. Naiknya ini dari mana Bu? Naik kelasnya itu dari apa? Kelas berapa atau kelas berapa? Oh, dari kelas. Jadi yang namanya naik kelas, jadi usaha UKM itu ada 3. Usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kalau usaha mikro itu yang modalnya 50 juta. Biasanya pedagangnya bukan pedagang tetap. Biasanya mereka berpindah-pindah, melihat situasi dan kondisi di mana ada keramaian mereka di sana. Termasuk yang ini adalah pedagang mikro. Mereka kadang belum punya tempat di mana ada event. Kalau lagi ramai di Pantai Panjang mereka datang, itu modalnya asetnya itu hanya 50 juta. Kalaupun motor itu sudah dihitung. Tapi kalau dia dan mereka kadang-kadang mikro ini belum ada izin. Jadi kita naikkan kelas. Jadi mulai dari asetnya nanti nambah dan izinnya juga nambah. Ini yang namanya naik kelas sebenarnya. Jadi dari usaha mikro naik ke kecil, yang kecil naik ke menengah. Itu yang namanya naik kelas. Berapa yang sudah naik kelas? Data. Kalau yang sekarang kita data yang sudah kita naikkan, kalau kami kan targetnya 50. Sekarang yang menjadi binaan SCC Smart City dengan yang di yang di bandara. Jadi totalnya yang di sini 9, di Smart City 15, yang di bandara ada 4. Target kita 50. Ini juga masih dalam pemantauan. Kalau terakhir kemarin omset yang bergerak di Smart City itu karena kita data semua itu bisa hampir sampai 70 juta 1 bulan. Apa sih keuntungannya naik kelas, Bu? Ya jelas kalau naik kelas kan keuntungannya kan mereka kan sekarang kalau naik kelas anak sekolah kan pasti naik. Jadi mulai dari taraf mereka pun naik. Jadi kalau naik kelas itu mulai dari izinnya nambah, tenaga kerjanya nambah. Kalau selama ini mereka yang beli, mereka yang bikin, mereka yang promosikan, tapi kalau dia udah naik kelas itu biasanya dia punya tenaga kerja. Jadi owner itu biasanya hanya menghimpun.
Ini kan berarti meningkatkan, selain menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, membuka ruang kerja untuk pelaku usaha yang lain.